Hai Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini memang bacaannya untuk kalian dan ini masalah cinta ya. Masalah love, jadi love reading gitu ya. Minggu ini judulnya cinta, minggu depan mungkin judulnya beda lagi. Tentu saja. Coba ya, saya bukakan dulu. Eh, saya bukanya secara tidak terbalik aja ya. Oke. Oh, masih ada yang bimbang dengan percintaannya. Why? Oh, kenapa percintaan kalian, my dear Taurus? Ya udah saya bacain aja ya. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Tergantung ya siapa sih yang terbaca kali ini ya. Energinya siapa gitu ya. Karena yang nonton ini banyak, oke? So, Taurus, sebenarnya it's time to move on ya. Karena kalian sih sebenarnya yang memberikan penundaan ini, yang membuat penundaan itu terjadi. Mungkin kalian tidak ingin terluka lagi, mungkin kalian tidak ingin sakit hati lagi. Jadi kalian akhirnya menunda-nunda memutuskan sesuatu. Padahal bagaimanapun sesuatu itu harus diputuskan karena tidak mungkin diteruskan jika memang harus ditinggalkan. Ya, jadi keadaan Taurus yang mungkin masih terbawa oleh masa lalu kalian, padahal nggak perlu sih sebenarnya. Kalian yang berada di sini, di posisi ini, bukan keadaan. Jadi sebenarnya masih ada pilihan untuk Taurus ingin melanjutkan hidup dengan berbahagia apapun yang terjadi, walaupun kehidupan percintaan kalian misalnya berantakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya. Kemudian kartu yang menyertainya apa coba? Ini bacaan cinta tapi kok nggak ada cups ya di situ, nggak ada yang biasanya. Ini kenapa saya merasakan sesuatu yang dalam banget ini untuk percintaannya Taurus. Ten of Swords, iya ya, masih ada yang sakit hati ya. Masih ada yang kayak nggak mau Mbak Lucy, nggak mau mikirin percintaan, udahlah bekerja aja lah, cari duit yang banyak itu lebih baik daripada cinta-cintaan gitu. Ya, Taurus ya. Ya, kalau memang seperti itu ya baik juga, tapi daripada kalian tuh kayak melarikan diri dari keadaan yang sebenarnya harus dihadapi, ya menurut saya hadapi aja. Hadapi aja segala sesuatunya itu. Jadi kayak nggak bikin kalian nanti akan ada masanya di mana kalian ingat lagi gitu. Kalau emang harus move on ya move on sepenuhnya. Jadi ya nggak usah mikirin yang gimana-gimana lagi, Taurus. Ya, lo masih aja di sini Nine of Swords, tadi Ten of Swords, ini Nine of Swords. Masih di keadaan dimana menurut kalian nggak bisa lepas dari perasaan itu. Ini tentang cinta, tapi memang kayak cinta yang tidak mungkin diteruskan gitu. Kalau ini relate dengan kalian ya berarti ini resonate. Tapi ada juga kan Taurus yang berbahagia dengan percintaannya. Ya, beberapa dari kalian aja yang masih sakit hati dan menangisi percintaannya diam-diam gitu. Dan agak susah untuk kembali lagi menjadi diri kalian yang ceria, yang menghadapi segala sesuatunya dengan optimis, kayak gitu ya. Well,
sebenarnya memang lagi galau-galaunya sih. Tapi sebenarnya juga posisi kalian di percintaan kalian baik-baik aja, dalam arti kalian masih punya kesempatan di lain waktu yang ya mungkin jauh lebih baik dari yang udah terjadi. Kalaupun kalian berada di situasi yang enggak enak saat ini di percintaan kalian, yang udah lalu atau yang masih dilakukan tapi enggak enak gitu ya, kalian nyadar aja semua itu akan berlalu dan akan menjadi baik pada waktunya. Ada Ace of Wands. Ini loh kenyataan bahwa semua ini akan membuat kalian bertumbuh. Semua ini akan membawa kalian pada sebuah pembaharuan hidup kalian. Dan bahkan berpengaruh di kehidupan kalian selain percintaan. Ya, kalian akan bertumbuh, kalian akan mendapatkan hikmah dari apa yang sudah kalian alami. Coba kita lihat kartu yang selanjutnya. Oke. Look. Sedih saya kalau begini. Ada Three of Swords ya, ada pihak ketiga yang masuk di kehidupan percintaan kalian sehingga kalian yang nggak enak lah ya. Pihak ketiga itu bisa wanita lain, pria lain, atau keluarga yang nggak setuju, itu juga jadi pihak ketiga yang menjadi penghalang. Ini loh, sebelum kartu ini muncul saya udah merasakan energi yang sangat sedih gitu, yang sangat ngelangut di bacaan tarot di Taurus ini gitu. Makanya saya bertanya-tanya, kok bacaan cinta nggak ada cupsnya, nggak ada bau-bau cintanya nih di sini. Ada sih cups satu, tapi justru cups yang ya nantilah saya kasih lihat. Bukan cups yang bahagia gitu loh, bukan energi yang bahagia gitu. Gini ya, sebelum saya lanjutkan ya Taurus, saya mau kasih tahu. Kita kan sohib ya, sesama elemen tanah. Saya Virgo, kalian Taurus sama dengan Capricorn. Jadi kita sama-sama sohib bertigaan ya. Kalau secara tarot sendiri, hubungan percintaan tuh ada 3. Level paling bawah adalah karmic relationship, dimana kalian mengalami itu untuk sebuah alasan. Misalnya untuk dapat keturunan, bisa. Tapi habis itu bubar jalan. Yang bisa juga supaya kalian lebih sabar, supaya kalian mengenal karakter orang. Jadi kalian akhirnya mengetahui bahwa oh ya, kalau ketemu orang yang kayak gini saya harus begini. Dan karmic relationship pasti putus. Dan orang biasanya mengalami karmic relationship berkali-kali. Oke. Yang kedua, tahap yang lebih di atas dibandingin karmic relationship adalah soulmate relationship. Soulmate relationship itu ketika kalian menemukan orang yang cocok dengan kalian. Satu vibrasinya sama, energinya nyambung gitu. Mungkin sama-sama punya kayak hobi yang sama, kesukaan yang sama, misalnya kayak gitu. Itu adalah soulmate relationship. Relasinya manis banget, tapi bukan berarti tidak bisa putus. Bisa aja putus gitu. Yang paling atas itu adalah twin flame relationship. Tapi ingat, sedikit sekali orang yang benar-benar bisa menemukan twin flame-nya. Kalau di karmic dan soulmate itu banyak gitu. Jadi kalau kalian melihat sebuah hubungan yang kayaknya solid banget, itu belum tentu twin flame ya. Saya nggak usah bahas twin flame karena banyak orang yang akhirnya mengira hubungannya adalah twin flame, padahal sebenarnya banyak banget ciri-cirinya atau kondisi di mana twin flame itu bisa terjadi gitu. Dan sayangnya tidak setiap orang bisa. Tapi kalau untuk karmic dan soulmate itu memang banyak gitu.
Dan lebih baik di soulmate sih, jangan sampai di twin flame itu agak agak susah lah ya, agak berat lah ya. Bukan agak berat, emang berat. Oke, so seperti itu. So ini energi yang terbaca di bacaan kali ini seperti energi karmik, di mana kalian berjumpa dengan seseorang, berhubungan dengan seseorang, mempunyai koneksi secara cinta gitu ya. Tapi setelah itu kalian mengerti bahwa ya nggak bisa dilanjutkan karena satu dan lain hal. Bahkan ada Three of Swords tadi ya, pihak ketiga gitu. Sekali lagi ada King of Swords, di mana sebenarnya posisinya memang baik. Kalian masih, come on, kalian masih melihat video ini, berarti sebenarnya masih baik kan? Walaupun mungkin dengan mata bengkak karena nangis semalaman misalnya. Tapi kalian sebenarnya posisinya masih baik, masih punya kesempatan untuk melanjutkan hidup kalian. Dan nanti percintaan itu ya ngikutin aja gitu, maksudnya pada waktunya kalian akan ya ketemu lagi lah dengan orang, dan jangan sampai membuat kalian jadi putus asa gitu. Knight of Pentacles-nya terbalik ya, kesempatan yang datang memang belum untuk saat ini, tapi ya bukan berarti kalian tidak baik-baik aja, tetap aja hidup kalian masih baik-baik aja kok Taurus. Dan Two of Swords di sini bicara tentang kalian yang berada di persimpangan, bingung gitu. Kalaupun masih berada di relasi tersebut, tapi kalian bimbang mau melanjutkan atau mau meninggalkan. Kalau buat saya sih, saya nggak tahu kan sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan percintaan kalian Taurus. Menurut saya sih Taurus itu bukan Taurus itu, maksudnya manusia itu siapapun itu zodiaknya gitu kan, apapun itu zodiaknya, ya harus memilih yang terbaik aja. Kalau kalian sudah berada di hubungan yang toksik, yang nggak bagus banget untuk kalian, abusive apalagi ya, karena yang beberapa berita di akhir-akhir ini yang saya lihat itu banyak banget orang yang berada di hubungan yang abusive, udah dipukulin, udah dijedotin, tapi akhirnya tapi nggak mau keluar dari hubungan itu, tetap bertahan, dan akhirnya harus kehilangan nyawanya. Ada ya yang kayak gitu ya. Ya gimana ya, saya sangat tidak suka, sangat marah sama orang yang melakukannya gitu. Kayak kok jahat banget sih, mentang-mentang punya uang, punya kekuasaan gitu kan. Tapi ya kenapa kalian orangnya yang berada di posisi itu nggak mau pergi dari situ gitu loh. Ya harusnya pergi gitu. Kalau udah berada di persimpangan jalan, ya pilih yang terbaik gitu jalannya. Dan nih, kalau memang harus pergi ya pergi, ada Knight of Wands. Kalau emang harus kabur ya kabur. Kok saya ngerasa ngelangut ya jadinya? Dari tadi sih, udah dari pertama sih Taurus. Saya ingat kayak 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu tarot saya masih baru-baru. Ada juga nih kehidupan Taurus yang kayak gini gitu. Tapi saya lupa apakah itu percintaan atau secara general. Karena di bacaan itu ya, si Taurusnya juga nggak mau take action gitu loh. Udah pun berada di persimpangan kan harusnya memutuskan sesuatu, dan kalau harus pergi ya pergi, dan putuskan sesuatu yang terbaik untuk hidupnya gitu. Bukan bertahan di situasi yang sebenarnya udah nggak bagus gitu loh Taurus. And ya memang a lot of things to do, banyak yang harus kalian lakukan ya, tapi yang terpenting adalah selamatkan diri kalian sendiri, mental kalian, hidup kalian, selamatkan sendiri.
kalian kan nggak mungkin menunggu sampai something bad happen gitu, sampai sesuatu yang buruk terjadi. Jangan, kalau kalian harus menyelamatkan diri ya selamatkan diri sendiri apapun yang terjadi. Oke, ada pertimbangkan lagi ya, ada Two of Pentacles nih. Pertimbangkan lagi. Untuk kalian-kalian yang energinya kebaca di sini, terus terang berat banget nih. Ya, tolonglah kalian selamatkan diri kalian sendiri. Dan benar-benar kayak situasi yang gak enak itu, kalian ya udahlah. Bukan berarti saya menyuruh kalian menyerah ya. Tapi kalau memang tidak bagus, masa ya harus bertahan di yang kayak gitu, di situasi yang kayak abusive, kemudian pasangan yang tidak menghargai. Pertimbangkanlah lagi. Ya, ini kok sakit banget ini rasanya. Energi siapa sih yang kebaca? Wow. Look, the wheel of fortune kalian terbalik. Jadi pertimbangkan, ini keadaan yang tidak baik. Ya, kalau emang ini resonate loh sama kalian. Ini keadaan yang membuat kalian di kemudian hari mungkin gak bisa apa-apa lagi. Tapi tentukanlah sekarang gitu. Apalagi kalau kalian melihat video ini masuk ke dalam beranda kalian, it's mean memang ada pesan. Untuk Taurus yang baik-baik saja kehidupan percintaannya ya nggak apa-apa, congratulations ya. Tapi yang kebaca di sini adalah Taurus yang tidak baik-baik saja hubungan percintaannya ya. Perlu diingat itu ya. Dan kalian pun yang berada di situasi yang kayaknya masih ragu-ragu nih sebenarnya ini baik-baik saja atau tidak. Nah, kalau kalian ragu-ragu ya sama juga perhatikan, jangan sampai kebablasan terus akhirnya ya terjadi hal-hal yang seperti kita baca di berita-berita yang beredar selama ini, banyak banget deh yang kayak gitu kan. Oke, dan look, ini satu-satunya kartu cups di bacaan cintanya kalian. Ini saya kalau kayak gini berat nih. Bacainnya berat. Oke, satu-satunya. Tapi ini Eight of Cups. Look, Eight of Cups itu kayak kita tuh ditinggal oleh sesuatu atau seseorang, and then kita cuma bisa melongo ngeliat. Tapi menurut saya kalau yang ninggalin kalian itu adalah hal yang buruk, ya mendingan begitu. Saya tuh heran kalau orang yang berada di posisi dibully, sorry itu saya dipukul atau diperlakukan tidak baik atau dikata-katai gitu ya, dibully gitu, tiba-tiba tidak melakukan apa-apa gitu. Do something, lakukan sesuatu, selamatkan dirimu. Ayo, udah speechless saya. Mau ngomongin percintaannya Taurus kali ini. Berat banget ya. Oke. Nggak ada hasilnya sih. Nine of Pentacles-nya terbalik. Nggak ada hasilnya kalau dipertahankan situasi yang nggak bagus itu, my dear Taurus. Tinggalkan situasi yang buruk. Jadilah kalian versi yang terbalik. Artinya kalian bisa membangun hidup kalian sendiri kok. Nggak harus tergantung sama orang yang meracuni hidup kalian itu gitu loh. Oke. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot saya buka. Resilience. Kalian sendiri yang bisa mengembalikan hidup kalian menjadi lebih baik ya, kalian sendiri ingat. Kemudian ada creativity, page of wand. Pikirkan baik-baik yang apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dari situasi yang gak enak. Kalau ini resonate untuk kalian ya, jangan denial ya. Enggak kok Mbak Lucy, baik-baik aja. Tapi sebenarnya ada sesuatu ya, jangan denial ya. Beberapa orang yang akhirnya terjerumus kepada keadaan yang jauh lebih buruk karena denial.
karena merasa bisa merubah orang tersebut, padahal enggak. Orang tuh hanya bisa merubah dirinya sendiri, kita nggak bisa merubah orang lain. Mang siapa kita, Tuhan kan enggak. Oke. Gosip, kalau kalian dengar hal yang bentukannya gosip, memang belum tentu benar, tapi perlu diperhatikan. Apalagi kalau udah mulai sering dengernya berita-berita buruk, ya perlu diperhatikan. Jangan terlalu berprinsip kayak udah nggak ada lagi Mbak Lucy, cuma dia doang itu jodoh saya. Nggak kayak gitu. Ingat yang tadi saya bilang, karmic relationship, soulmate relationship itu bisa ada dan ada putus, bisa kayak gitu. Jadi kalau ini masih karmik buat kalian, keluar dari situ, oke? Oke, pertanyakan satu hal tentang cinta, saya akan jawab dengan yes or no. Yes, nanti klarifikasinya ketahuan. Jawabannya yes. Oke, dan dari Angel's Guide, coba kita lihat relate nggak nih dengan bacaan ini. Aduh, tolong. Berat soalnya. Energinya berat, entah siapa ini yang terbaca. Oke. Opportunity and change. Ada opportunity, ada kesempatan untuk berubah. Ini kata si Angel's Guide-nya. Dan menurut saya relate banget dengan bacaan cinta kalian, para Taurus. Oke. So, my dear Taurus, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Kalau resonate ya sudah dengarkan tadi pesannya. Kalau nggak resonate ya nggak apa-apa, berarti kalian baik-baik saja ya. Saya doakan saja yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love.